Di Indonesia, pada tahun 1970-an, sejumlah nama penjahat kelas kakap banyak bermunculan. Satu nama yang cukup kondang saat itu adalah Mat Peci. Seperti namanya, kita sudah bisa menebak bagaimana gambaran sosok yang disebut bandit berdarah dingin ini. Dia sering memakai peci, itulah kenapa julukannya adalah Mat Peci. Keberadaan dan sepak terjangnya sangat meresahkan dan dikenal sebagai bandit populer kala itu. Untuk tahu sepak terjangnya, berikut kisahnya sahabat. Dia disebutkan berasal dari keluarga terpandang di kampungnya di Lewigong. Mamat lahir pada tahun 1943. Tak diketahui secara pasti motif yang mendasari dirinya terjun ke dunia hitam karena minimnya dokumen dan literasi tentang Mat Peci beserta keluarganya. Masyarakat Jawa Barat, khususnya Bandung dan Garut, mengetahui kisah Mat Peci melalui film. Dari perjalanan hidup awalnya, Mat Peci menjalani hari-harinya dengan normal dan baik. Saat muda, dia menjalin kisah percintaan dengan gadis bernama Eis. Sayangnya, kisah cinta mereka putus karena tidak mendapatkan restu dari keluarga Eis. Orang tua Eis sangat tidak menyukai Mamat. Karena kecewa, Mat Peci meninggalkan Eis untuk pergi merantau ke Bandung. Di kota ini, Mat Peci tinggal dan bekerja sebagai calo karcis bioskop di kawasan Cicadas. Setiap hari dia menawarkan karcis kepada calon penonton bioskop Liberty atau Cahaya dan taman hiburan. Lama-kelamaan, Mat Peci merasa muak karena keadaan ekonominya tak kunjung meningkat. Mulailah dia bergaul dengan sejumlah preman di Cicadas pada tahun 1970-an. Sejak itu dia masuk ke dunia kejahatan. Pada tahun 1970-an, dia mulai melakukan kejahatan kecil-kecilan di daerah Cirebon dengan mencuri sejumlah lampu Petromax. Dia sempat ditangkap polisi, tapi berhasil kabur dari tahanan sebelum kasusnya diadili di meja hijau. Saat menjadi buron, Mat Peci masih terus melakukan aksinya bersama kawanannya. Beberapa kali dia masuk penjara. Saat berada di dalam penjara itulah Mat Peci disebutkan belajar ilmu kebal. Dengan ilmunya itu, Mat Peci semakin percaya diri dan nekat melakukan aksi kriminalnya. Bahkan, dia nekat membunuh seorang polisi berpangkat Sersan 1 di Jakarta hanya untuk merampas pistolnya. Berbekal pistol itulah Mat Peci melakukan perampokan. Dia dikenal sangat kejam dan sadis. Tak segan-segan, dia akan langsung menembak mati mangsanya bila ketahuan akan melawan. Jejak kejahatannya terbanyak dilakukan di wilayah Bandung, Cirebon, Sukabumi, dan beberapa daerah lainnya. Salah satu aksi perampokan yang menggegerkan ketika Mat Peci menembak mati seorang karyawan yang baru saja mengambil uang di Bank Karya Pembangunan di Jalan Naripan, Bandung pada tanggal 10 September tahun 1977 di saat siang bolong. Aksi nekat lainnya, Mat Peci menembak mati pasangan suami istri yang membawa uang ketika korban baru turun dari becak di depan rumahnya di Jalan Pasir Kaliki nomor 24 pada 25 Januari 1978. Aksi itu dilakukan tidak begitu jauh dari pos polisi. Kelakuan Mat Peci CS itu membuat geger warga Bandung dan geram polisi. Pihak Polrestabes Kota Bandung saat itu langsung membentuk tim khusus untuk memburu dan menangkap kelompok Mat Peci. Tim khusus itu merupakan gabungan unit Serse yang dipimpin Komandan Serse Polrestabes Bandung yang saat itu dijabat Brigjen Polisi Tony Sugiarto.
Mat Peci sangat licin seperti belut. Dia selalu berhasil meloloskan diri dari pengintaian dan pengejaran aparat. Dia tidak pernah tinggal di sebuah rumah atau kontrakan, melainkan di sebuah kamar di daerah Cicadas. Di tempat inilah Mat Peci bertemu dengan mantan kekasihnya Eis, yang ternyata kabur dari kampungnya dan masuk di dalam dunia hitam. Cinta keduanya kembali bersemi di lembah hitam itu. Keduanya bercita-cita menikah. Di tengah pelariannya, Mat Peci membawa Eis bertamasya ke Danau Cangkuang Garut. Mereka yang tengah dimabuk cinta itu naik rakit menyeberang danau menuju Candi Cangkuang. Di tempat itulah mereka berjanji akan menikah. Mereka seakan lupa akan adanya mitos larangan bagi sepasang kekasih untuk tidak menyeberang naik rakit menuju Candi Cangkuang. Bila mitos itu dilanggar, hubungan percintaan mereka akan putus begitu saja. Benar atau tidaknya, yang jelas, begitu Mat Peci dan Eis kembali ke Cicadas, polisi yang menyamar sudah mengintainya. Merasa posisinya sudah terendus, Mat Peci terpaksa meninggalkan Eis. Mat Peci melarikan diri dari pengejaran aparat menuju kampung halamannya di Lewigong. Dari Cicadas, Mat Peci berganti-ganti naik kendaraan umum. Namun sesampainya di Jalan Kadungora Leles Garut, terlihat polisi tengah melakukan razia. Karena takut tertangkap, Mat Peci turun dan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Leles. Dari stasiun itu, dia naik kereta api menuju stasiun Lewegang di Desa Sindangsari. Selama di dalam kereta api, Mat Peci selalu menutupi wajahnya dengan topi agar tidak dikenali orang. Sebab saat itu pihak kepolisian sudah menyebar selebaran tentang dirinya sebagai buronan. Mat Peci mulai panik ketika kondektur memeriksa tiket para penumpang kereta api. Karena tidak punya karcis dan takut ketahuan, Mat Peci loncat keluar dari kereta sebelum sampai di stasiun. Kakinya mengalami luka-luka. Terseok-seok, Mat Peci meneruskan perjalanan menyusuri rel kereta api dan pematang sawah agar tidak diketahui masyarakat. Tapi naas, di dalam perjalanannya, dia berpapasan dengan warga yang sudah tahu identitasnya karena melihat selebaran. Warga itu langsung melaporkan kepada aparat desa. Saat itu, seorang anggota Banpol atau bantuan polisi bernama Entik diperintahkan mengambil senjata Carl Gustav CG45. Entik bersama polisi Sersan Bana mencari dan mengintai keberadaan Mat Peci di kampung itu. Mat Peci yang tengah kesakitan di kakinya terlihat tengah menerawang di luar pojokan stasiun yang sepi. Dia mengingat wajah kekasihnya Eis yang ditinggalkannya. Dia tidak menyadari kalau saat itu Bana dan Entik tengah mengendap-endap mendekati stasiun. Setelah Bana dan Entik memastikan kalau targetnya itu adalah Mat Peci, dengan aba-aba, Bana dan Entik menyergap Mat Peci yang terkesiap. Mat Peci langsung mencabut pistol dari balik jaketnya. Tapi sebelum pistolnya yang menyalak, timah panas dari senjata Carl Gustav yang ditembakkan Entik sudah menghujani tubuh Mat Peci. Mat Peci seketika ambruk bersimbah darah dan tewas tidak jauh dari stasiun pada 4 Februari 1978. Bana dan Entik langsung melaporkan penangkapan itu ke Polsek Lewigong. Tak lama kemudian, tim khusus Polrestabes Bandung datang dan membawa jasad Mat Peci. Setelah itu, pihak keluarga menguburkan Mat Peci di TPU Sinaraga, Jalan Pajajaran, Kota Bandung.